belajar firman Tuhan. Yaitu tentang murah hati. Kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, yaitu kita harus memiliki kemurahan hati, ya saudara. Nah, kita akan baca di kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-29 sampai 37. Ya, kita akan baca bersama-sama saudara ya. 2, 3. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi ia juga memukulinya, dan sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang menurut pendapatmu adalah sama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, perbuatlah demikian." Ya, ini ciri anak-anak Tuhan, saudara, yaitu memiliki kemurahan hati. Ya, gaya hidup memberi atau murah hati berhubungan erat sekali dengan gaya hidup mengasihi. Ya, 2 perintah yang sudah disampaikan kepada kita: kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Ya, mengasihi sama dengan mengasihi, itu gaya hidup anak Tuhan. Ya, peribahasa berkata orang bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi orang yang tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Ya, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, di mana kita bisa belajar beberapa hal mengenai gaya hidup bermurah hati. Apa itu, saudara? Prinsip apa saja yang kita bisa pelajari dan teladani darinya? Memberi tanpa membedakan, yang pertama, saudara ya. Jadi kalau kita mau memberi sesuatu kepada seorang yang sangat membutuhkan, ya, tanpa kita membedakan, wong itu dua Kristen aku ora ngasih, wong Kristen tak kayak ini. Itu namanya membedakan, saudara ya. Ya, memberi tanpa membedakan. Lukas 10:33 tadi mengatakan, ayat yang ke-33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan, ya, ke tempat itu, dan kita melihat itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ada orang imam, ada orang Lewi, tapi orang Samaria yang tergerak hatinya. Saudara, saya akan sedikit cerita tentang hal ini, saudara ya. Ya, di sini ada anak Tuhan yang pernah mengalami cedera tubuh karena ada orang, ya, seorang imam yang seringkali mendakwah.
saudara di ibadah rumah ibadahnya membuka pintu mobil, ya, membuka pintu mobil, orang itu mau lewat kendaraannya, pikirnya dia mau nyalip karena ini mobil berhenti, ya, mobil berhenti lewat, dibuka, jatuh. Anak Tuhan itu jatuh, jemaat Tuhan di sini. Saya tahunya dia datang kok luka-luka. Ya. Apa dikatakan oleh orang tersebut? Aku rak perlu. Sesudah itu apa saudara yang dilakukan oleh orang tersebut? Dibiarkan dia pergi masuk, tidak ditulungi anak Tuhan ini. Namanya tidak punya murah hati, ya, tidak punya murah hati saudara, ya. Sudah bersalah, buka pintu mobil, masih tetap dia tidak punya murah hati saudara, ya. Hati-hati bagi kita anak-anak Tuhan. Kalau itu bukan anak Tuhan, ya, itu bukan anak Tuhan, walaupun dia sering berdakwah. Nah, dalam hal ini saudara, prinsip apa yang kita bisa pelajari dari teladan darinya? Memberi tanpa memberi. Lukas tadi tentu lebih mudah bagi kita untuk bermurah hati kepada teman atau orang-orang yang sekelompok dengan kita, ya. Itu seringkali terjadi, ya, membeda-bedakan. Namun jelas beda rasanya ketika diminta untuk bermurah hati kepada orang yang tidak kita kenal atau berbeda dengan kita, ya. Jadi jelas beda saudara, ya. Karena kita pernah ditulungi orang, tak tulungannya gitu. Beda saudara, ya. Namun orang Samaria itu tergerak bukan karena kesamaan, tetapi karena belas kasihan saudara, ya. Karena belas kasihan pun tidak perlu menunggu kelimpahan harta untuk kita dapat melakukan kasih. Tidak perlu. Aku ora duwe kok. Duitku pas-pasan kok. Kok cuma tak keke. Gitu. Itu orang tidak punya hati yang tergerak. Ya, tidak punya hati yang tergerak. Ya. Saya pernah mengalami juga saudara. Uang saya tinggal hanya 20.000. Tapi saya melihat seseorang yang perlu membutuhkan hal itu. Tak kayak ora ya, duitku gerek 20. Saya tergerak saudara untuk memberikannya. Ya, saya tergerak dan saya tidak membutuhkan dikembalikan, enggak, saudaranya. Sebab mengasihi sesama hanya memerlukan kemurahan hati. Kemurahan hati bahasa Jawanya tepo seliro, ya. Orang yang tidak punya tepo seliro itu mementingkan diri sendiri. Katanya, bekum, ya bekum, aku tak akan memberi kue. Ya, itu tidak punya tepo seliro, saudara. Ya, jadi kita anak-anak Tuhan harus kita bisa bermurah hati melihat orang kesusahan, ya, kita coba, kita belajar. Memang gak gampang saudara, gak gampang, ya, gak gampang. Apalagi orang yang sering menyakiti hati perasaan kita. Kita bisa enggak untuk bermurah hati kepada mereka? Pada firman Tuhan mengatakan, kasihlah musuh-musuhmu. Saya tidak mau bilang kasihlah musuh-musuhmu buat saya. Saya akan berkata, kasihlah yang memusuhi kamu. Karena saya tidak mau punya musuh. Orang yang memusuhi saya, justru orang itu tak baik, saudara. Saudara, mari kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah Anda masih suka membeda-bedakan saat memberi? Memberi tanpa hitungan. Ya, memberi tanpa hitungan. Saya pun masih belajar akan hal ini, saudara. Kadang-kadang daging muncul, saudara. Ya,
Coba kita belajar untuk memerintah diri kita sendiri. Kamu tidak boleh seperti itu. Kalau kamu mau seperti Yesus, lakukan perintah Tuhan. Sering saya memerintah diri saya sendiri, saudara. Ya. Nah, kitab Lukas 10 ayat 34 tadi yang sudah kita baca, saya akan ulangi. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawa ke tempat penginapan. Coba bayangin. Ya, orangnya tidak dikenal, ya, orang tidak dikenal, kesakitan, malah ditumpahkan di keledainya dan orang itu sendiri jalan, saudara. Itu namanya orang yang murah hati. Ya, orang yang murah hati. Orang Samaria bukan hanya menaruh belas kasihan, tapi dia memberikan perhatian. Mesake ya, waktu itu dan hartanya, dia memberikan perhatian dan waktu dan hartanya. Yang seharusnya dia bisa cepat-cepat sampai ke tempat, tapi dia harus menolong orang tersebut, saudara. Ya, untuk menolong orang lain dalam hidup kita juga bisa memberikan perhatian, waktu atas atau harta kita bagi yang membutuhkan. Kita juga kita benar-benar meneliti orang itu benar-benar membutuhkan atau tidak. Tidak sembarangan juga, saudara. Ada saya menolong seorang anak muda yang sering datang ke tempat kami dan mohon pertolongan. Setelah saya beri, tidak lama lagi dia datang lagi. Justru dia memberitahukan saya mau pinjam uang, ngarani sisan saudara sekian gitu. Saya bilang kedua kali ini saya berikan, tapi saya tidak mengharapkan untuk dikembalikan. Nah, selanjutnya berulang-ulang dia datang. Nah, orang tersebut bisa enggak kita memberi seperti itu? Tidak mendidik. Saya berdoa kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan dengan anak muda ini? Dia harus bekerja, menghidupi keluarganya, bukan hanya menggantungkan diri kepada orang lain. Jadi kita selalu kalau mau melakukan, kita bertanya kepada Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan saya pribadi. Saya selalu bertanya kepada Tuhan, boleh tidak Tuhan aku melakukan hal ini? Beri kemantapan dalam diriku Tuhan. Itu yang saya lakukan, saudara. Kalau Tuhan beri kemantapan, saya lakukan. Kalau tidak, saya tidak akan lakukan, saudara. Saya minta tanda kepada Tuhan. Ya, nah, maukah Anda belajar untuk lebih rela memberikan hal tersebut, memberi tanpa pamrih, tidak menunggu dibalas, saudara, tanpa pamrih. Ya, jadi kalau kita memberi, benar-benar memberi. Saya pernah dinasihati salah satu dari anak saya. Nah, ini ada orang pinjam, jangan harap untuk dikembalikan. Itu anak saya yang menasihati saya. Saya sekalipun saya ini orang tua, saya mau terima nasihat dari anak. Memang saudara, pernah saya alami. Ya, orang juga meminjam saya. Saya ini terkenal mungkin saudara ya di daerah ini. Sono nyilang oleh Bu Yusuf Musinto. Gitu saudara ya. Nah, orang itu datang ya ngarani gitu. Nanti berapa hari lagi tak balik Bu. Tak kasih saudara. Ternyata sampai 3 bulan tidak dikembalikan. Saudara. Orang semacam ini tidak benar. Berjanji-janji. Makanya anak saya menasihati, kalau mama mau memberi, beri saja, tidak usah menunggu dikembalikan. Pada saat itu saya juga belajar akan hal itu. Ada orang memang membutuhkan benar-benar, saya beri tanpa menunggu dikembalikan.
saudara. Allah kita tidak diam. Ya, Allah kita tahu, Bapak kita tahu. Ya, Bapak kita tahu. Dia akan terus memberikan dalam kehidupan kita. Ya. Nah, Lukas 10 ayat 35-nya mengatakan, yang selanjutnya saya akan bacakan, ya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikan waktu aku kembali. Luar biasa. Tidak cukup dirawat sendiri, minta tolong pada pemilik penginapan, dan nanti nek balik, nek kurang tak tambahi. Begitu orang itu murah hati, saudara, ya. Orang Samaria ini, orang di Samaria ini adalah orang yang percaya dan tidak percaya. Samaria itu, saudara, ada yang percaya kepada Yesus dan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kenapa orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang Samaria, saudara? Ya, tapi orang Samaria ini bisa melakukan semuanya itu, saudara. Ya, dia melakukan, dia punya belas kasihan untuk menolong seseorang, sehingga dia juga berkorban untuk hartanya, saudara. Ya, berkorban untuk hartanya. Karena di dalam pemikiran selalu, ya, saya lanjutkan ayat 35. Orang yang memberi dengan mengharapkan imbalan seringkali tidak bisa memberikan dengan sukacita. Ya, karena di dalam pemikiran selalu ada neraca untung rugi. Ya, oleh sebab itu saudara, kita mau belajar tidak menunggu imbalan. Ya, padahal Tuhan ingin kita memberi dengan hati yang sukacita. Dengan hati yang sukacita. Demikian dalam kehidupan kita, walaupun Tuhan berjanji, saudara, menabur menuai, ya, memberikan segala persembahan ke rumah Tuhan, ya, jangan kita gini kok tak balik, aku udah diberkati. Jangan. Tuhan tahu semuanya itu, Tuhan tahu semuanya, saudara. Ya, ada satu anak Tuhan, waktu itu di gereja lain, itu ada korban tantangan. Ditantang sama pendetanya, siapa yang mau memberikan sesuatu kepadaku? Maksudnya masuk ke dalam rumah Tuhan itu, ya, ada seorang anak muda yang memiliki kendaraan, saudara. Kata kakek, aku mesti untuk kendaraan lebih gede, ngono ya. Ternyata apa, saudara? Setelah diberikan ke gereja, dia tidak terima apa-apa. Jangan sekali-kali minta balasan, karena Allah kita ini bukan Allah yang berhutang, saudara. Ya, jangan memikirkan hal-hal semacam itu. Kalau kita memberi dengan rela, dengan sukacita, saudara, ya, dan kita pasti akan diberkati dalam hidup kita. Ya, padahal Tuhan ingin kita memberi dengan hati sukacita. Marilah belajar dari hati ini untuk bisa menghidupi gaya hidup mengasihi lewat memberi dengan murah hati, saudara. Ya, biarlah kita belajar akan hal itu. Yang selanjutnya dikatakan, apakah yang terbesit di pemikiran Anda saat Anda memberikan sesuatu buat orang lain? Apakah Anda masih mengharapkan imbalan? Anda boleh berbicara kepada diri Anda masing-masing. Yang tahu adalah Anda sendiri. Ya, jangan pelit, saudara. Nah, kita pelit, maka Tuhan juga tidak akan memberkati. Ya, Tuhan tahu akan itu. Nah, sasaran dan rencana gaya hidup memberi bermurah hati memang sulit pada awalnya. Ya udah, saudara, apalaginya gajinya pas-pasan. Ya, tidak mudah, saudara, ya. Namun setelah kita mulai melakukannya, semakin hari, ya, gaya hidup ini akan menjadi semakin mudah. Karena itu lakukanlah sekarang juga.
Inilah renungan pada pagi hari ini. Saya akan memberikan kesimpulannya, saudara ya. Contoh ya, melakukan pada orang lain paling hina seperti memberi kepada Tuhan. Kita akan baca di Matius 25. Kenapa Tuhan menekankan kita untuk bermurah hati, saudara ya? Matius 25, tolong ditayangkan. Tidak bisa. Matius pasal 25 ayat yang ke 37 sampai 46. Ya. Kita akan baca di ayat 31 aja sampai terakhir. Saya akan bacakan, Anda menyimak ya. Saya baca mulai ayat 31 ya. Penghakiman terakhir, ini kesimpulan ya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Ini pada akhir penghakiman kelak. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang demi seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebelah kanan, Tuhan berkata di sebelah kanan adalah anak-anak Tuhan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayat 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Ya, katanya. Ya, ini orang-orang benar, orang yang dibenarkan, termasuk kita orang-orang yang dibenarkan. Ya, itu menjawab. Dikatakan bahwa Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau sebagai tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina itu, kamu telah melakukan untuk aku. Jadi kalau kita mau bermurah hati, saudara, biarlah kita mau melakukan kemurahan hati itu. Karena ini satu perintah dari Tuhan, bahwa kalau kita tidak pernah mau melakukan, kita egois, ya, kita mementingkan diri sendiri, ya, tidak mau mencintai sesama manusia, berarti kita tidak melakukan perintah yang kedua. Walaupun kita ini seorang yang benar-benar beribadah, ya, saya akan lanjutkan. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, ya, sebelah kiri kan anak Tuhan, nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara,
kamu tidak merawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, haus, atau orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau, maka ia akan menjawab mereka, raja tersebut adalah Tuhan Yesus Juru Selamat kita sebagai hakim yang adil kelak. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina, ini kamu tidak melakukan juga untuk aku. Dan mereka ini masuk ke dalam siksaan yang kekal, tapi orang benar di dalam hidup yang kekal. Saudara, mari kita belajar inti daripada firman Tuhan pada pagi hari ini, bermurah hati. Ya, prinsip orang Kristen mempunyai hati yang tulus, yang suci, ya, dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita belajar untuk bermurah hati, tidak membeda-bedakan dan tidak mengharapkan imbalan.